Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Sudah salat subuh ya? Sudah sarapan? Karena kalau sudah sarapan, kalian nanti bisa berpikir jernih. Karena dengan sarapan, otak kita terisi dengan nutrisi yang bisa membantu kalian berpikir untuk mengerjakan tugas-tugas pada hari ini. Sholat duhanya juga sudah ya anak-anak ya. Jangan lupa menghafal pembiasaan yang sudah Ustazah kirim. Jangan kalian pernah bosan, karena kita masih dalam keadaan pandemi. Bagaimanapun kita harus belajar di rumah. Ustazah hanya bisa mengajar kalian lewat video ini ya anak-anak ya. Yang sabar. Oke, sebelum belajar, seperti biasanya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan Islam agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kali ini kita masih belajar di tema 1, tapi sudah memasuki subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita belajar tentang menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Jenis kalimat bermacam-macam, salah satunya adalah kalimat penolakan. Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak atau terima kasih. Coba perhatikan di sini ada percakapan antara Dedi dan Jonas. Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumah ya. Terus Dedi menolak. Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua. Jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Nah kan sopan ya kata-katanya ya. Terus yang Jonas, baiklah tidak apa-apa Dedi. Tuh kan tidak ada rasa tersinggung kalau menolaknya dengan cara sopan. Nanti kalau sudah tidak ada rasa tersinggung dan menolaknya dengan sopan, akan tercipta kerukunan antar teman. Perhatikan di sini lagi. Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Nah, penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari seperti tadi yang Ustazah contohkan ya. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Nah, sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Tadi antara Dedi dan Jonas sudah baik ya dalam menolak dengan santun. Jadi antara Jonas dan Dedi tercipta kerukunan. Meskipun tadi Dedi menolak ajakan dari Jonas. Menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Penolakan yang baik dapat menghindarkan perselisihan tadi. Di sini Ustazah kasih contoh lagi, ada percakapan antara Pak RT dan
masyarakat di situ ya. Pak RT-nya bicara, Pak Rudi dan Pak Tony, hari Minggu ini akan diadakan kerja bakti. Apakah Pak Rudi dan Pak Tony dapat hadir? Yang Pak Rudi menjawab, iya Pak RT, saya dapat mengikuti kerja bakti. Yang Pak Tony, maaf Pak RT dan Pak Rudi, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena saya akan menengok kerabat yang sedang sakit di luar kota. Pak RT jawab, tidak apa-apa Pak Tony, akan tetapi jika ada kerja bakti lagi, Pak Tony dapat hadir ya. Pak Tony jawab, baik Pak RT. Lah di situ, di percakapan di situ, ada kalimat penolakan yang Ustazah kasih warna merah di situ merupakan kalimat penolakan. Nah, di depannya itu ada kata maaf. Itu sudah salah satu ciri kalimat penolakan. Menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain. Contohnya yang Ustazah kasih tadi ya, antara Pak RT, Pak Rudi ya. Sebaiknya ucapan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Tadi contohnya sudah, itu yang mengadakan kerja bakti Pak RT tadi ya. Nah, di sini ini ada percakapan lagi antara Dedi. Nih, Dedi mengajak bermain bola. Ayo bermain bola di lapangan. Terus yang temannya menolak dengan cara sopan. Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, di sini kan tidak ada perselisihan dan saling menyakiti kalau kita menolaknya dengan cara halus dan sopan. Paham ya anak-anak ya? Nah, di sini ada lagi contohnya, ibu dan ayah. Ayah, silakan kuenya dicicipi. Nih, ibunya menawarkan kue. Si ayah menjawab, terima kasih Bu, ayah masih kenyang. Nah, ini kan si ibu tidak tersinggung karena ayah punya alasan untuk menolaknya. Dan karena diberi tawaran, ayahnya mengucapkan terima kasih. Itu sudah menandakan kalimat penolakan yang sopan. Nanti karena kenyang, ayahnya menolak kue yang diberikan ibu. Dari contoh-contoh tersebut kalian sudah paham ya bagaimana intinya kalau menolak suatu ajakan harus dengan bahasa yang halus dan sopan agar tercipta kerukunan dan terhindar dari perselisihan. Menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Nih, kamu sudah mengetahui pentingnya cara menolak untuk menjaga kerukunan. Ucapkan kalimat penolakan dengan santun. Contohnya ini Fitri dan Dedi. Dedi, silakan ambil kue ini. Komang juga sudah mencobanya. Nah, Dedi mengucapkan terima kasih Fitri, maaf aku masih kenyang sekarang. Nah, ini contoh tadi penolakan yang sudah disampaikan oleh ayah tadi ya. Jadi karena alasannya kenyang, mengucapkan terima kasih dan menolak kue yang ditawarkan. Nah, materinya sudah usai, kalimat penolakan tadi. Tugas kalian di rumah seperti biasanya nanti difoto, dikirim ke Ustazah. Membuat teks percakapan yang di situ bertemakan kerukunan di dalam rumah. Jadi di dalam keluarga kalian, teksnya itu nanti kalian buat percakapan antara ayah, ibu atau kakak atau adik, pokoknya anggota di dalam rumah tadi itu ya. Nah, di dalam teks tadi ada yang menunjukkan kalimat penolakan. Paham ya? Jadi kalian membuat teks percakapan, temanya itu di dalam rumah, dan di dalam teks percakapan itu ada kalimat penolakan.
Materi kali ini Ustazah akhiri, jangan lupa jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada acara yang penting. Kalaupun nanti kalian harus keluar rumah, tetap prokes harus diterapkan. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dan jaga jarak. Sebelum Ustazah tutup, kita baca doa setelah belajar ya. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran, sehingga kami bisa mengikutinya. Serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan, sehingga kami bisa menjauhinya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.